Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01, RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali berbagi pengalaman, berbagi tips dan trik ya di dalam beternak kambing. Hanya itu dari mana memulai untuk beternak kambing. Itu hal yang wajar, hal yang lumrah, terutama yang masih sangat awam sekali atau masih pemula ya dalam hal beternak kambing, karena banyak saudara-saudara kita yang tertarik untuk beternak kambing ya. Makin banyak, tidak hanya di pedesaan, bahkan di kota-kota besar itu sekarang masih trennya makin meningkat ya untuk beternak kambing. Tapi kemudian pertanyaannya itu tadi, dari mana untuk memulai beternak kambing. Nah, ini dari pertanyaan itu akan kami coba, kami uraikan, kami jawab dalam waktu yang relatif singkat. Menurut hemat kami, pengalaman yang sudah kami alami beberapa tahun ini, untuk memulai ternak kambing itu yang pertama dan paling pokok ya, itu adalah ilmu dulu. Jadi harus punya ilmu tentang peternakan kambing. Jadi pertama harus belajar dulu ya tentang seluk-beluk ternak kambing itu ya, baik dengan meliputi pakannya, kesehatannya, reproduksinya, macam-macam lah ya. Ya, itu harus dipelajari ilmunya. Nah, ilmu ini bisa kita peroleh, kita dapatkan dari membaca buku-buku ya, tentunya buku-buku referensi yang makin yang banyak ya, baik yang cetak maupun yang e-book ya, banyak sekali. Tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang kita perlukan. Jadi dari buku-buku kita banyak pelajari sebanyak-banyaknya ya, jangan hanya satu sumber aja, tapi harus banyak sumber sehingga pemahaman kita semakin bagus. Kemudian bisa kita belajar dari untuk mendapatkan ilmu itu dari media sosial ya, medsos ya. Sekarang sudah banyak sekali pelajaran yang bisa kita peroleh, baik dari YouTube, dari konten-konten TikTok ataupun yang lain-lain ya, Facebook ya. Itu sudah banyak yang menyampaikan tentang ilmu beternak kambing ya. Silahkan dipilih sesuai dengan kecocokan ya, kesesuaian saudara-saudara semuanya. Kemudian yang ketiga, ilmu itu bisa kita peroleh dari peternak-peternak senior ya, yang sudah lama terjun dalam dunia peternakan yang ada di sekitar kita ya. Dan pasti ada peternak-peternak kambing. Nah, itu pasti ada yang berbaik hati. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai mentor ya, sebagai pemandu atau guru kita untuk tempat bertanya nantinya, sehingga ilmu kita itu tidak mandek ya, tapi terus berkembang. Itu
tentang ilmu ya. Jadi banyak sekali lah. Tapi yang prinsip adalah harus punya ilmunya dulu ya. Harus punya ilmunya dulu tentang peternakan kambing. Kemudian yang kedua adalah kita siapkan mental kita. Mental ya. Mental harus kita siapkan karena beternak kambing itu kalau skalinya sudah cukup besar itu perlu persiapan mental. Karena kalau tidak kita siapkan mental kita secara baik, kendala yang akan kita hadapi itu cukup banyak ya, cukup banyak, hampir tidak pernah berhenti ya, terus silih berganti. Nah untuk itu harus kita siapkan mental kita dengan mental yang cukup kuat ya, mental baja ya, karena kadang-kadang antara harapan, ekspektasi dengan kenyataan itu berbeda ya, berbeda. Oleh karena itu harus kita persiapkan mental kita sebaik-baiknya ya, karena setiap usaha pasti ada risikonya. Kemudian yang ketiga kita persiapkan kandang ya, kandangnya kita siapkan dulu sesuai dengan kebutuhan. Nah contohnya seperti di tempat kita ini kalau tujuan ternaknya itu untuk breeding, itu bisa kita buat seperti di kandang kita ini, kandang koloni ya. Kita buat kandang koloni ya, satu koloni itu diisi beberapa ekor indukan, satu pejantan ya. Jadi tanpa sekat, jadi los seperti ini ya, seperti ini los kayak begini ini. Nah ini induk pejantan dengan anaknya ya, nah seperti ini. Kita buatkan kandang koloni ini. Seperti keuntungannya kalau koloni ini kita tidak perlu mengawinkan ya. Jadi auto kawin di sini, lahir di sini. Nah, setelah itu baru kita pindahkan. Atau bisa juga kita buat kandang baterai ya. Jadi kita buat kandang baterai satu-satu seperti ini. Buat satu kotak, satu induk seperti ini. Nah, tergantung tujuannya. Ya, disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Ini kalau untuk yang breeding, tapi untuk yang fattening beda lagi. Nah untuk kandang fattening dari pengalaman kita ini lebih bagus kalau kita buat baterai seperti ini satu-satu dengan ukuran yang tidak terlalu lebar, sekitar ya 60 cm sampai 80 cm lah ya. Kemudian panjangnya ke belakangnya 130 cm. Nah, seperti ini kita buat kotak-kotak kecil seperti ini untuk fattening penggemukan ya. Jadi disesuaikan, jadi kandangnya bentuknya disesuaikan, mau dibuat fattening atau dibuat breeding ya, seperti ini. Nah kalau dibuat breeding ini ada baiknya kalau diberi areal umbaran ya guys ya, seperti ini. Ada kandang, kemudian ada areal umbaran untuk memberi kesempatan kambing kita turun ya, bebas. Nah, kemudian juga ada kandang untuk tempat ini lahiran ya. Jadi kalau kambingnya baru melahirkan induknya ditaruh di bawah ini. Nah ini seperti ini, anak kambing kecil-kecil ini lebih cepat adaptasi ya. Nah ini baru beberapa hari di tanah liat itu lebih cepat berdiri ya guys ya, berdiri, lari-lari dan sebagainya. Nah ini kandang. Nah selanjutnya yang kelima adalah hijauan. Nah, tadi ketika awal syuting tadi ada hijauan yang baru dibawa masuk tadi. Nah ini seperti ini. Nah jadi hijauan itu penting sekali. HPT ya, hijauan pakan ternak harus kita persiapkan. Jadi sebelum kambing kita datangkan, kita beli, harus kita persiapkan dulu lahan HPT kita ya. Lahan hijauan pakan ternak makin luas makin bagus, makin banyak ragam tanamannya makin sempurna ya. Jadi usahakan tanam HPT ya. Kalau di tempat kita ini pokoknya adalah pakcong ya guys ya, rumput pakcong seperti ini. Nah ini, dan hijauannya banyak sekali, ada turi, ada lamtoro, ada
pisang, ada jambu air, ada angsana, clerisidi, indigo vera, gamal, kemudian ada ketela karet, udah macam-macam ya, macam-macam kita tanam. Nah seperti ini. Jadi hijauan kita tanam dulu sebanyak-banyaknya sebelum ternak kambing kita turunkan. Nah, ini lahan kita ini sampai di belakang sana, depan sana. Nah, kalau musim penghujan kayak begini, alhamdulillah tidak kekurangan ya guys ya, melimpah ruah ini untuk hijauannya, banyak sekali ya. Nah, setelah hijauan kita siapkan, barulah kemudian kita adakan kambingnya. Apakah mau kambing Jawa Randu, kambing Etawa Senduro, atau kambing Etawa Kaligesing, atau kambing Bur ya, ya silahkan disesuaikan dengan keperluan ya, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan tujuan dari ternak kita. Apakah mau beternak kambing Bur, nah, mau beternak kambing Jawa Randu, mau beternak kambing Etawa Senduro ya, seperti kita punya, ada Etawa Kaligesing atau yang lain silahkan, atau domba ya monggo silahkan. Ini untuk urutan yang ke-6, jadi baru kita siapkan kambingnya ya, kambingnya kita siapkan sesuai dengan kebutuhan kita dan target kita. Ada baiknya kita buat apa ya, kita batasi dulu populasinya, mungkin untuk pemula 10 ekor dulu ya, entah itu untuk breeding atau untuk fattening, sambil digunakan untuk belajar, sambil nanti kita evaluasi ya. Jadi, nah kemudian kalau sudah kambingnya sudah kita dapatkan ya, maka yang terakhir ya, terakhir adalah pemasaran ya, pemasaran. Nah kita upayakan pemasaran kambing kita ini kalau bisa ya langsung ya ke pemakai, pengguna ya, langsung ke pemakai. Sekarang sudah gampang ya, lewat media sosial, lewat medsos, lewat YouTube, TikTok, Facebook dan sebagainya. Nah, kita pasarkan kambing kita setelah nanti sukses ya, tentunya setelah sukses ya, baik itu dalam bidang breeding maupun dalam bidang fattening ya, kita pasarkan ya. Nah, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar bisa memperoleh profit ya, keuntungan ya. Saya kira demikian guys, langkah-langkah kita dalam beternak kambing, mulai dari pertama sampai yang terakhir. Ini pengalaman kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentunya masih banyak kekurangannya. Baik guys, sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat, serta kurang sempurnanya di dalam pengambilan gambar, video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kami akhiri, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian liputan dari Blora, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.